وهدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر إلى وجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، فيا عباد الكريم، فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن العظيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah menjadi tugas kami sebagai khatib untuk senantiasa mengingatkan para jamaah salat Jumat agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk nyata dari takwa adalah menjaga kejujuran serta menunaikan amanah yang telah dipercayakan kepada kita, sekecil apapun bentuknya. Sebab di tengah zaman yang dipenuhi dengan fitnah dan krisis kepercayaan, hanya orang-orang yang jujur dan amanat yang akan tetap teguh di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di tengah krisis kepercayaan publik yang kian meluas, kejujuran dan keamanan menjadi dua pilar utama yang harus terus kita jaga dan kita tegakkan bersama-sama. Ketika kejujuran hilang dan amanah diabaikan, maka hancurlah tatanan masyarakat dan runtuhlah kepercayaan yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyinggung secara tegas betapa beratnya sebuah amanah. Saking beratnya, Allah pernah menawarkan amanah tersebut kepada makhluk-makhluk besar ciptaannya seperti langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya menolak karena khawatir akan berkhianat terhadapnya. Namun ketika amanat itu ditawarkan kepada manusia, ia menerimanya. Sayangnya penerimaan itu tidak selalu diiringi dengan kesadaran dan tanggung jawab yang penuh. Beberapa orang di antara kita benar-benar bertanggung jawab, ada pula justru menyepelekannya, menyalahgunakannya, bahkan mengkhianatinya. Maka Allah pun menyebut bahwa manusia itu pada hakikatnya sering berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dan jahil atau bodoh karena tidak memahami besarnya beban yang ia pikul. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir wa Khawatirul Umam jilid 1 halaman 789 menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh alam semesta pernah ditawari oleh Allah untuk memikul amanah. Namun langit, bumi dan gunung-gunung semuanya menolak, sebab mereka sadar betapa beratnya memikul amanat. Mereka takut tidak akan mampu menunaikannya dengan sempurna. Berbeda dengan manusia,
dengan akal dan kemampuan memilih yang dimilikinya, manusia justru menerima amanah tersebut. Ia merasa mampu karena bisa membedakan antara berbagai pilihan dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Namun disinilah letak masalahnya. Manusia mungkin tampak kuat saat menerima tanggung jawab, tapi seringkali lalai dan lemah ketika harus menunaikannya. Karena itu Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Syekh Sya'rawi mengatakan, laqad zalamal insanu nafsahu haitsu hamala al-amanah wa lam yufi biha, falidzalika fahuwa dhalumun wa huwa jahulun li'annahu qaddara waqta at-tahammul wa lam yuqaddir waqta al-ada. Yang artinya, manusia telah menzalimi dirinya sendiri karena memikul amanah tetapi tidak menunaikannya. Oleh sebab itu ia disebut sebagai makhluk yang sangat zalim. Ia juga bodoh karena hanya mempertimbangkan kemampuannya saat menerima beban, tapi tidak memikirkan kesanggupannya ketika tiba waktunya untuk melaksanakan amanat tersebut. Oleh sebab itu, tanggung jawab atas amanah, khususnya di bidang kekuasaan dan jabatan publik, tidak dapat hanya dibebankan pada moral pribadi semata. Kita sebagai masyarakat beriman dan peduli terhadap keadilan harus ikut andil dalam mengawal dan memastikan amanat itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, pengawasan sistematis serta partisipasi aktif publik menjadi keharusan yang tidak dapat kita tawar. Kita tidak bisa hanya berharap bahwa para pemimpin akan berlaku adil dan jujur tanpa ada mekanisme yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Jika seseorang pejabat bertindak zalim karena tidak ada yang mengingatkan atau mengawasi, maka kelalaian itu tidak hanya semata tanggung jawabnya sendiri, melainkan juga kegagalan kolektif kita dalam menjaga amanah yang telah dibebankan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah memahami betapa beratnya amanah yang telah dipikul oleh manusia, penting bagi kita untuk menyoroti salah satu kunci utama dalam menjaga amanah tersebut, yakni kejujuran. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam menunaikan amanah yang dipercayakan kepada kita. Tanpa kejujuran, amanah akan mudah dikhianati, tanggung jawab akan diselewengkan, dan kepercayaan akan runtuh. Selain menjadi fondasi utama dalam menjaga amanah, kejujuran juga akan membawa orang yang senantiasa jujur pada pahala yang sangat besar, yaitu akan meraih pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya hendaklah kalian jujur karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Untuk menciptakan sebuah kejujuran, kita memiliki tugas yang sama demi terciptanya lingkungan yang mendorong dan menegakkan nilai tersebut. Kejujuran harus dibina melalui sistem yang transparan dan diawasi secara aktif oleh masyarakat. Tidak cukup hanya berharap individu bersikap jujur tanpa ada struktur yang mendukung dan memastikan kejujuran itu tetap hidup dalam praktek. Ketika masyarakat diam atas kebohongan atau sistem dibiarkan longgar tanpa pengawasan, maka celah untuk mengkhianati kejujuran akan terbuka lebar. Maka selain mendidik diri untuk jujur, kita juga wajib membangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran sebagai nilai bersama yang dilindungi dan ditegakkan secara kolektif. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian adanya khutbah Jumat perihal amanah dan kejujuran di tengah krisis kepercayaan publik semoga menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semuanya, mendorong kita untuk senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan, bersikap jujur dalam setiap ucapan dan tindakan, serta menjadi pribadi yang bisa diandalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang jujur, amanah,
dan istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a amalina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات والصوم وجميع المعمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثن بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.